Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yusaddiqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Masjid Al-Hasanah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang mana pada kesempatan hari ini dari sekian banyak manusia yang beraktivitas dunia, kita masih dilembutkan hatinya oleh Allah, masih diringankan langkahnya untuk bisa menunaikan sholat Jumat yang rutin kita tunaikan. Semoga kita berharap kepada Allah, sholat Jumat yang hari ini kita tunaikan menjadi sholat Jumat terbaik dari sekian banyak sholat Jumat yang pernah kita lakukan, menjadi sholat Jumat yang insya Allah setiap langkahnya, setiap khutbahnya, setiap doa yang dipanjatkan sekaligus setiap sholat yang nanti kita tunaikan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita dan akan mengangkat derajat kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu keutamaan salat berjamaah. Saudaraku, setidaknya ada 3 pelajaran utama dari salat berjamaah terkait kehidupan kita bermasyarakat. Yang pertama, kebersamaan, solidaritas dan kesetaraan. Salat berjamaah mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan, mencari titik temu dan tidak mudah dipecah belah. Dalam tiap salat berjamaah sering kita dengar sang imam menyerukan tentang perlunya merapatkan dan meluruskan barisan sebelum salat dimulai. Seruan ini merupakan bentuk pemantapan agar kita berdiri kokoh dan terfokus pada satu arah. Jika dalam sholat arah itu adalah kiblat, maka dalam bermasyarakat arah itu adalah cita-cita yang menjadi kesepakatan bersama. Islam sangat menekankan hubungan sosial di samping hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, la islama illa bijami'atin. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Dalam sholat jamaah atau berjamaah, kita melihat 2 kategori hubungan itu menyatu. Para jamaah secara langsung menghadap Allah. Di saat yang bersamaan, kegiatan tersebut dilakukan secara serentak, tidak sendiri-sendiri. Para jamaah juga berhubungan secara setara, tidak membeda-bedakan mana yang kaya dan miskin, dari suku apapun, dari pejabat maupun rakyat jelata dan lain sebagainya. Yang datang terlambat harus berada di saf paling belakang meskipun ia adalah petinggi negara. Misalnya mereka pun melakukan gerakan, bacaan dan niat yang sama. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar dikumandangkan, maka sejatinya itu adalah pengakuan bahwa
yang paling agung dan besar hanya Allah. Semua selain Allah adalah kecil. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, yang perlu dicatat, salat berjamaah bukanlah salat dengan kerumunan orang-orang. Benar bahwa orang-orang berkumpul dalam satu waktu atau tempat tertentu, namun mereka diikat oleh aturan. Dalam bahasa fikih, aturan itu disebut syarat wajib, syarat sah dan rukun, sehingga gerak, bacaan dan niat pun dilakukan secara sistematis dan dalam komando, yaitu komando imam. Kondisi inilah yang membedakan antara orang-orang yang sholat berjamaah dengan orang yang berkerumunan di pasar. Dengan demikian kita sampai pada pelajaran yang kedua tentang sholat berjamaah, yakni kepemimpinan. Ada imam, tentu harus ada makmum, dan kewajiban seorang makmum adalah mengikuti komando imam. Imam menjadi sentral dalam segenap proses dan gerak-gerik pelaksanaan sembahyang. Hal ini selaras dengan pernyataan Sayyidina Umar yang dibacakan tadi, namun dengan redaksi yang lebih lengkap. Innahu la islama illa bi jami'atin wala jama'atan illa bi imarah wala imaratan illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Karena imam harus diikuti, maka memilihnya pun tidak boleh sembarangan. Dalam sholat berjamaah, Islam mendorong orang yang menjadi imam adalah mereka yang memiliki ilmu yang luas. Apabila tidak, sekurang-kurangnya mengerti aturan sholat berjamaah dan memiliki bacaan yang fasih. Imam juga harus mengerti kondisi jamaahnya, tidak boleh seenaknya. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, pemimpin yang dipilih haruslah mereka yang memiliki kompetensi yang memadai, mengayomi, dan pantas jadi panutan. Hidup bermasyarakat berbeda dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, dampak buruk maupun positif dari sebuah kepemimpinan pun akan dirasakan bersama-sama. Meski kedudukan imam cukup sentral, namun dia bukanlah tujuan. Tujuan utama sholat berjamaah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara imam hanyalah wasilah atau perantara yang menjadi sopir bagi perjalanan sholat para makmumnya menuju Allah. Imam bisa saja lupa atau keliru, baik dalam gerakan maupun bacaan sholat, karena ia memang manusia biasa, dan kewajiban makmum adalah mengingatkannya. Dalam kepemimpinan pun kita kerap menjumpai pemimpin yang salah atau lalai dalam melihat dan cara mengatasi sebuah persoalan. Tugas dari rakyat adalah menegurnya. Dalam sholat berjamaah, cara mengingatkan imam adalah dengan membaca tasbih subhanallah bagi makmum laki-laki atau menepuk tangan secara lembut bagi makmum perempuan. Mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, adalah cara mengingatkan yang indah. Sang makmum seolah hendak mengatakan bahwa yang maha suci dan sempurna hanyalah Allah, sementara sang imam tidak. Ini adalah bentuk kerendah hatiannya, mengingatkan dengan tanpa merasa paling suci dan benar sendiri. Demikian pula ketika kita menegur pemimpin, hendaknya dengan cara-cara yang elegan. Kritik itu penting, tapi tidak caci maki. Koreksi sangat dibutuhkan, tapi hujatan dan kekerasan tidak. Segala bentuk pengingat pemimpin harus diiringi dengan sikap tawadhu, lembut, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Saudaraku, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, pelajaran yang ketiga adalah kedamaian. Dari awal hingga akhir sholat mengharuskan adanya suasana yang tenang, khusyuk. Dalam sholat kita mengenal istilah tumakninah atau berhenti sejenak alias tenang dan tidak terburu-buru. Seluruh makmum juga imam menjaga betul suasana damai. Ini dimulai dari awal hingga akhir sholat. Yang menarik adalah sholat ditutup dengan salam yang berarti kedamaian. Gerakan menengok ke kanan lalu ke kiri saat penutupan sholat menunjukkan bahwa manusia harus menebar kedamaian baik sekitarnya atau bagi sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semoga
kedamaian, keselamatan dan rahmat tercurah kepada kalian. Artinya, Islam mengajarkan tentang perlunya seorang muslim menjamin orang-orang ini di sekelilingnya bisa hidup damai dan penuh kasih sayang. Sekali lagi, solat lebih dari semata berhubungan secara vertikal, tapi juga berdampak positif secara horizontal. Relasi hubungan sesama manusia, bahkan alam semesta. Sehingga benarlah kata Al-Quran, inna solata tanha anal fasari wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku, jamaah solat yang berbahagia, terakhir izinkan khatib berwasiat pada kita semua. Pergilah ke masjid dalam keadaan berdiri, karena suatu saat nanti kamu pergi ke masjid dalam keadaan berbaring, dan ketika itu safmu berada di paling depan. Ke masjid itu sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru ke masjid. Kalau masjid ada di hati, walaupun jaraknya jauh, tetap akan kita hampiri. Kalau masjid jauh di hati, walaupun kita bertetangga dengan masjid, berat hati ini untuk ke masjid. Kalau kita masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah sebelum besok kita disolatkan di depan imam. Kalau kita masih bisa baca Quran hari ini, bacalah. Belajar Al-Quran sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan neraka bukan menjadi tujuan akhir hidup kita, melainkan surgalah yang menjadi tempat istirahat kita untuk selamanya. Demikian khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Semoga pelajaran ini menjadi pengingat bagi khatib pribadi dan juga kita semua dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat yang kompleks. Mudah-mudahan Allah limpahkan petunjuk sehingga kita bijak dalam menyikapi segala persoalan. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada wa kafar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul isi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allah